لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Al-Mahdi disebutkan dalam hadisnya lanjutannya, fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun Al-Mahdi tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya pada suatu tempat antara rukun dan maqam. Rukun itu maksudnya Hajar Aswad, maqam itu maksudnya maqam Ibrahim. Jadi kira-kira pembaiatan paksa Al-Mahdi akan terjadi di tempat ini, Pak, antara Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim di depan pintu Multazam, ya. Pembaiatan paksa Al-Mahdi terjadi di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan maqam Ibrahim. Lelaki Al-Mahdi tidak siap dan dia tidak menyangka dirinya akan ditunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala memimpin umat Islam sedunia menuju kejayaan dan keadilan sistem Islam, meninggalkan kegelapan dan kezaliman sistem kafir. Maka Allah ta'ala perbaiki keadaan Al-Mahdi dalam satu malam dengan cara yang Allah kehendaki, dan Allah saja yang mengetahui caranya itu, sehingga selanjutnya Al-Mahdi menjadi siap dan mumpuni memimpin seluruh umat Islam, ya. Jadi hadisnya berbunyi, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi lailah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya apa? Al-Mahdi, ya, adalah keturunanku ahlul bait yang Allah islah, Allah perbaiki dalam satu malam, ya. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat dengan paksaan? Ada riwayat hadis, dhaif sih hadisnya, tetapi kita perlu angkat juga. Dalam hadis itu disebutkan bahwa orang-orang yang mau membaiat Al-Mahdi ini, ketika sudah berhadapan dengan Al-Mahdi, mereka bilang, ulurkan tanganmu biar kami baiat engkau. Al-Mahdi menolak. Dia menolak. Dengan keras dia menolak. Tapi mereka lebih keras lagi memaksanya. Sampai mereka mengatakan, kalau engkau tidak menerima baiat kami pukul tengkukmu. Artinya kami bunuh kamu. Jadi diancam bunuh, Pak. Pertanyaannya, kenapa kok Al-Mahdi mesti dibaiat dengan paksaan? Setidak-tidaknya ada dua analisa. Analisa pertama, Al-Mahdi harus dibaiat paksa. Kenapa? Karena dia laki-laki beriman yang sejati imannya, Pak. Dan ciri laki-laki beriman yang sejati imannya, tidak punya ambisi kepemimpinan, tidak punya ambisi kekuasaan. Nggak kayak kebanyakan orang zaman sekarang, Pak. Nggak layak memimpin pun wajahnya muncul di semua tiang listrik, di semua pohon-pohon. Sehingga kita yang enak melihatnya. Mereka pingin benar berkuasa, ingin benar jadi pemimpin. Ini sudah diangkat oleh 313 orang, nolak dia. Dan ini wajah orang-orang soleh, orang-orang alim ini, tapi dia menolak. Itu satu analisa. Analisa kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi, tidak menyangka dirinya Al-Mahdi. Kenapa Allah bikin skenarionya seperti itu? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga tahu dia Al-Mahdi. Kalau orang lain tahu Al-Mahdi itu siapa, tentu musuh Islam juga bisa tahu Al-Mahdi yang mana, ya kan? Kalau musuh Islam sudah jauh-jauh hari tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan kira-kira, Pak? Dibungkus, ya, diringkus, ya, dimusnahkan. Jadi Allah punya cara, skenario cantik memelihara Al-Mahdi. Dengan cara dia harus dibaiat paksa. Siapakah Al-Mahdi? Mari kita lihat nama asal-usul saat kehadiran dan ciri-ciri fisik Al-Mahdi. Ya, disebutkan dalam hadis, sekiranya dunia tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku, dari ahlul baitku, namanya mirip namaku, nama ayahnya juga mirip dengan nama ayahku. Sebagian ulama mengatakan berarti Al-Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Tapi ada yang mengatakan namanya mungkin Ahmad bin Abdullah. Ada juga yang mengatakan namanya mungkin Muhammad bin Ibrahim. Karena ayah itu nggak mesti ayah kandungnya langsung, tapi ayah kenabiannya itu Ibrahim. Atau mungkin Ahmad bin Ismail atau Muhammad bin Ismail, karena salah satu kakek moyangnya juga Ismail alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak usah berdebat tentang hal itu, Pak. Yang jelas ini riwayat hadis ada. Terus dia asal usul keturunannya dari mana? Disebutkan dalam hadis, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Fatimah putri Nabi dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, sepupunya Nabi, ya, pamannya Fatimah, ya.
Dari mereka lahir dua cucu laki-laki Nabi, Hasan dan Husain. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih condong meyakini Al-Mahdi itu keturunan Hasan bin Ali. Kalau kaum Syiah meyakini dari keturunan Husain. Terus yang berikutnya, kapan kehadirannya? Hadir di saat penghujung dunia. Kalau dunia sudah tinggal sehari, Allah panjangkan hari itu demi menghadirkan Al-Mahdi. Perjalanan umat Islam total berapa babak, Pak? 5 babak. Kita di babak keempat sekarang, ya. Berarti sudah menjelang ujung kan? Berarti sekarang ini waktu yang matang untuk kehadiran Al-Mahdi. Dunia sudah nggak lama lagi usianya. Terus ciri-ciri fisiknya macam mana? Ciri-ciri fisiknya, kita nggak punya banyak hadis tentang ciri fisiknya. Ini salah satunya, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Nah ini tadi hadis tentang diperbaiki dalam semalamnya. Al-Mahdi dari keturunan kami, yaitu Ahlul Bait, yang Allah perbaiki keadaannya dalam satu malam, ya. Terus pertanyaan berikutnya, siapakah orang-orang yang membaiat Al-Mahdi? Siapa 313 orang ini? Di antara isyaratnya disebutkan dalam hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, ya, sayaudu bihadzal baiti ya'nil Ka'bah qaumun laysat lahum mana'atun wala 'adadun wala 'uddah. Ya. Suatu kaum akan berlindung di rumah ini, Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi imunitas, mereka tidak punya jumlah yang signifikan, dan mereka tidak bersenjata. Jadi 313 orang, entah siapa mereka ini, tapi ciri mereka satu, nggak punya proteksi imunitas, nggak punya pelindung. Dalam arti apa? Mereka bukan pejabat-pejabat negara, mereka bukan orang-orang yang punya kekebalan diplomatik, mereka bukan kepala-kepala negara, mereka bukan panglima militer negara manapun, mereka orang biasa. Tapi boleh jadi mereka orang alim, orang soleh di tengah masyarakatnya. Terus yang kedua, mereka nggak punya jumlah yang signifikan, jumlahnya nggak sampai 1000, bahkan nggak sampai 500, cuma 313 orang, Pak. Dan mereka tidak bersenjata. Jadi mereka orang-orang yang bahkan belum pernah pergi jihad barangkali, ya. Karena mereka ini orang-orang yang lebih mengutamakan kebersihan hati dan kejernihan pikiran, sehingga Allah berikan kepada mereka ilmu tentang siapa ini Al-Mahdi, ya. Baik. Terus dari atharnya Abdullah bin Mas'ud tadi sudah kita bahas, ya kan? Mereka diantaranya mencakup 7 laki-laki alim dari berbagai penjuru dunia. Entah siapa mereka, wallahu a'lam bishawab. Dan mereka nggak pakai perjanjian. Bagaimana mau berjanji, Pak? Udah nggak ada teknologi, udah nggak ada telepon HP, ya kan? Tahu-tahu mereka muncul di tahun itu. Dan ketika saling berjumpa, mereka saling bertanya, ngapain? Ya, saya mau cari laki-laki yang bisa meredakan fitnah-fitnah dunia yang sudah dahsyat ini.